Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Nah, jadi kali ini kita ngebahas kualifikasi Piala Dunia nih. Ronde keempat. Indonesia lagi-lagi harus berhenti di babak kualifikasi Piala Dunia. Padahal ekspektasi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia tuh sempat tinggi ya, kayak karena performa tim ini beberapa pertandingan sebelumnya tuh udah lumayan menjanjikan gitu. Namun kalau dilihat dari objektif lagi, kegagalannya tuh sebenarnya ya nggak terlalu bikin kita kaget juga sih, karena level kompetisi Asia yang memang udah semakin ketat kan, sementara kita baru mulai naik kelas. Nah, gimana like kalau kata lu? Oke, jadi waktu lawan Arab kita kalah 2-3 teman-teman. Jadi Kevin Dix di situ nyetak 2 gol dari penalti ya. Menurut gua semua perangkat pertandingan di situ sudah berjalan dengan sangat baik. Walaupun memang ada drama-drama dari Arab Saudi, tapi menurut gua wasit yang tadinya kita khawatirkan, nggak tahunya wasit memimpin dengan sangat sempurna. Gue bisa mengatakan sangat sempurna karena setiap momentum itu tidak pernah dilewatkan sama wasit yang memimpin jalan laga, Bang. Iya. Gitu. Lalu untuk lawan Irak kemarin, lagi-lagi Indonesia harus kalah. Menurut gua ada kesamaan antara kekalahan Indonesia melawan Arab dengan Indonesia melawan Irak. Jadi menurut gua gol dari Arab dan Irak tuh sama, Bang. Caranya, arahnya, dan menurut gua kayak jaraknya juga sama deh. Jadi gol Irak itu si Zidane Iqbal ya, nyetak dari luar kotak penalti dengan kaki kiri dan melesat ke sudut kiri gawang Paes. Dan itu sama juga kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi itu gol dari si gue lupa nomor 18 itu sama juga golnya kayak gitu, Bang. Jadi menurut gue mungkin kita semua sedih ya karena Indonesia itu sudah di depan mata peluang untuk masuk Piala Dunia, dan menurut gue melawan Arab Saudi dan Irak itu lawan yang seimbang sih dengan Indonesia, karena dua negara ini tuh sudah pernah bertemu sama Indonesia sebelumnya. Iya, dan kita nggak pernah kalah ya. Pertama seri, yang kedua menang. Lawan Irak kita kalah sih memang di ronde. Oh, kalau lawan Arab. Iya. Di ronde keempat kita sama sekali nggak pernah kalah sama Arab. Tapi sekalinya kalah kita gugur. Jadi ya sudahlah. Kita semua berharap yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia. Tapi jangan lagi sedih, jangan lagi kecewa. Ya mungkin memang ada beberapa faktor eksternal yang memang harus bertanggung jawab ya perihal kegagalan kita tuh ke Piala Dunia. Iya. Nah, kalau kita lihat sih ada beberapa penyebab dari Indonesia bisa nggak lolos nih di Piala Dunia. Yang pertama tuh konsistensi permainan. Jadi kalau kita lihat tuh Indonesia tuh kayak kehilangan arah, kayak masih kayak gimana, kayak nggak ada yang ngatur jalannya permainan. Apalagi ketika lawan Arab ya, itu kelihatan banget Indonesia tuh kayak main tanpa playmaker di tengah gitu. Itu dia. Nah, gue sayang banget ya kenapa Tom Haye nggak dijadiin starting line up waktu lawan Arab ya. Karena menurut gue ini juga hal yang sangat disayangkan ya. Harusnya lawan Arab Saudi kita bisa meraih poin penuh atau mungkin seri gitu ya. Tapi gue gak ngerti apa yang ada dalam pikiran Patrick Kluivert. Jadi dia tuh memaksakan pemain yang memang sudah lama banget nggak dipanggil. Iya. Dia memaksakan banget pemain yang memang sebenarnya tuh nggak proper banget untuk bermain di level tertinggi nih. Dia bisa mengatakan level tertinggi karena Indonesia menghadapi Arab Saudi ini di kualifikasi Piala Dunia, bukan kualifikasi Piala Asia. Kalau Piala Asia kita sudah pasti lolos 2027 nanti. Tapi intensitas kualifikasi Piala Dunia ini tuh benar-benar ketat, tinggi, tensinya juga panas banget. Iya. Jadi maksud gue perlu pemain-pemain yang memang berpengalaman, pemain-pemain yang memang layak untuk mengisi starting. Dan kebetulan juga pada saat itu Calvin Verdon cedera ya. Iya, Calvin Verdon cedera terus. Jadi ya itulah, mungkin nggak punya ritme untuk ngatur ritme di tengah itu. Iya, gue pikir juga seharusnya kita butuh yang namanya Marcelo Ferdinand ya untuk sebagai IMF. Ya, setidaknya orang-orang yang berpengalaman. Soalnya kalau kita boleh lah ngelihat Mark ini tampil bagus pada saat percobaan kan, uji coba. Tapi kalau untuk kompetisi aslinya itu mending jangan dijadiin starting line up dulu sih kalau kata gue. Mungkin Patrick Star ini terlalu gue juga sempat bingung sih kenapa kok Patrick Kluivert ini lebih memilih untuk membawa Mark Locke dibanding Ivan Jenner, Marcelo gitu. Jadi sebenarnya kita kesampingkan lah ya pemain-pemain kesayangan dari pelatih sebelumnya. Gue nggak mau ngebahas kesana, cuma dalam artian ada pemain-pemain yang memang sudah cocok dengan pola sistem yang sudah dibangun sebelumnya gitu. Ivan Jenner menurut gue ini salah satu gelandang pertahanan yang menurut gue dia layak untuk masuk ya.
mungkin gue nggak tahu lah pertimbangan dari tim kepelatihan ini, mungkin karena dia dapat jam terbang yang kurang di klubnya. Tapi kalau menurut gue juga ada beberapa pemain yang ada juga di list pemanggilannya timnas sekarang itu yang jarang banget dapat main di klubnya. Mauricio Silva jarang banget main di Volendam, Iya. tapi tetap dipanggil. Nah maksud gue mungkin ini hal-hal yang bias ya. Kalau misalnya Marcel jarang main di Oxford tapi jarang dipanggil, terus apa namanya sih Ivan Jena juga nggak dipanggil. Oh sorry, bukan di Oxford. Marcel sekarang main di Trenčín di Slovakia. Jadi ya gue sangat menyayangkan sih pemanggilan squad yang dilakukan Patrick Kluivert ini. Pas lawan Arab ya. Tapi kalau untuk lawan Irak apa namanya lebih baik lah line up-nya. Irak satu babak kita bermain sangat dominan ya. Bermain sangat dominan, lalu menurut gua babak kedua tuh mulai berbeda. Irak memasukkan pemain-pemain pentingnya, Irak mulai memasukkan pemain-pemain kuncinya, dan ya hasilnya kita kalah 0-1. Dia sih ya sebetulnya ya ke depan gimana nih nasib sepak bola Indonesia nih, like? Kalau menurut gua banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Satu, yang paling utama adalah dari federasi. Jadi federasi perlu untuk menjelaskan ulang nih, sebenarnya target kita itu apa sih? Kalau target kita bukan Piala Dunia, kita ngapain naturalisasi? Kalau target kita cuma lokal-lokalan doang, ya ngapain kita pusing-pusing naturalisasi? Itu dia makanya. Gitu loh. Jadi menurut gua dengan pemanggilan Patrick Kluivert, naturalisasi yang gencar, terus juga pokoknya perbaikan segala aspek, menurut gua harus target kita sudah Piala Dunia. Gitu. Karena Piala Asia sudah kita amankan. Betul ya, ya sih kalau kata gua sayang banget ya. Seharusnya dengan penggantian pelatih ini bisa lebih baik dari segi taktik permainan. Betul. Tapi kenyataannya itu dia Patrick nggak pernah menang lebih dari 2, itu pun kalau lebih dari 1. Ya. Lebih dari 1 itu pun penalti kan. Selalu dapat penalti. Itu dia. Kalau gue lihat sih itu jadi miskin taktik sih. Well, ya mungkin teman-teman baik yang gak miskin taktik, tapi memang menurut gua Patrick Kluivert ini tuh gak punya pengalaman sebagai pelatih yang itu dia menonjol Bang. Jadi dimanapun dia tempat melatih sebelumnya tuh yang gue hitung ya, itu gak pernah selesai dalam 1 tahun. Jadi sekian bulan dipecat, terakhir dia di Curaçao juga paling cuma 6 atau 7 bulan, gue lupa. Ya, ternyata ini alasannya gitu. Kenapa nggak sampai setahun? Kita semua bisa menilai lah ya bagaimana timnas di bawah kepelatihan Kluivert, lalu timnas di bawah pelatih sebelumnya juga gitu kan. Jadi maksud gua PSSI perlu untuk mempertimbangkan ulang nih, karena event terdekat kita adalah Piala Asia 2027. Kita mau kayak gimana nih di Piala Asia 2027? Apakah kita mau biasa-biasa aja, atau kita mau bersaing di 16 besar? Bahkan gua ekspektasi gua adalah 8 besar, Mbak. Di 2027 nanti. Iya, yang penting sih untuk kedepannya sih yang PSSI itu harus konsisten dengan roadmap jangka panjangnya. Betul. Terus klub-klub di Indonesia nih, klub-klub lokal harus didorong untuk punya akademi yang serius, atau PSSI bisa punya Piala FA lah, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak cuma liga doang. Kompetisi selain liga ya. Jadi mungkin kayak kompetisi-kompetisi yang kalau di Liga Inggris tuh banyak sih Bang, ada Piala FA, ada itu dia. ada liganya gitu. Jadi masing-masing mereka tuh punya kesempatan lebih untuk pemain muda mereka tuh berkembang. Betul. Nah, tapi ya kita juga emang nyesek ya Indonesia gagal Piala Dunia. Sakit banget sih. Padahal sudah sedekat itu. Iya kan udah berada di jalur yang benar gitu, keluar dari ASEAN ya kan. Sirkel ASEAN. Aduh, kecuali kalau tadi kita gugur di ronde kedua, ya menurut gua apa boleh buat ya kan. Cuman kita sudah sedikit itu gitu, sudah 80% perjuangan kita, tapi gagalnya pun juga bukan gagal karena kalah permainan, tapi gagalnya itu karena hal-hal non teknis gitu. Jadi sudah. Paling gitu aja teman-teman. Ya. Jangan pernah lupa untuk doain timnas, terus timnas kita supaya ya gue berharap 2027 kita semakin berkembang. Lalu 2030 kita bisa lolos ke Piala Dunia. Minimal bisa menang lah di Piala Asia nanti ya. Gitu. Karena di 2030 teman-teman itu edisi paling spesial dari Piala Dunia, karena Piala Dunia 100 tahun. Iya. Oke. Gitu ya teman-teman ya.